Hello traders, kembali lagi bersama saya Agape. Jadi saya mendapat beberapa pertanyaan dari tren yang sedang terjadi, yaitu robot trading dan broker scam. Saya sebenarnya mau sempat mereview beberapa hari yang lalu, tapi udah ada yang mereview ternyata di YouTube. Video-video lain kalian juga bisa lihat. Uh, Kalau kalian tanya saya pribadi, saya sendiri tidak percaya dengan robot trading. Oke, karena robot itu diciptakan berdasarkan algoritma tertentu. Jadi dia sifatnya statis. Sedangkan market itu sifatnya dinamis, dan kita sebagai manusia, kita punya kelebihan untuk beradaptasi dengan keadaan market. Oke, jadi saya lihat review-review itu juga masih ada yang percaya dan mempromosikan botnya, mengagung-agungkan botnya karena memang belum scam. Tapi juga ada yang korban scam, dan ada yang bilang ini tuh nggak logis, nggak apa. Nah, tapi saya tidak mau membahas itu. Jadi saya mau membahas konteks yang lebih dalam, karena saya di market sudah cukup lama, sekitar 5-6 tahun. Jadi sesuai judul, saya membahas tentang 3 jenis exchange yang ada di financial market. Oke, jadi ini nanti akan ada hubungannya dengan robot trading dan broker yang scam. Oke, kita langsung saja ke topiknya. Jadi ada 3 jenis exchange di financial market, yaitu ada spot exchange, ada futures exchange, ada OTC atau over the counter market. Spot exchange itu adalah pasar yang dimana barang real yang ditransaksikan oleh banyak orang yang saling tidak kenal di sebuah bursa atau pasar. Jadi kita mentransaksikan barang realnya. Contoh, ada bursa buah, ya kita jual beli buah. Ada bursa mobil, ya kita jual beli mobil. Oke. Future exchange itu adalah kontrak derivatif yang ditransaksikan oleh banyak orang yang saling tidak kenal di sebuah bursa. Jadi kita di future exchange itu tidak transaksi barang realnya, tapi nilai kontraknya. Kalau di spot exchange kita jual beli buahnya, kalau di future exchange kita jual beli kontrak, nilai kontrak buahnya. Oke. Sedangkan over the counter market itu bisa barang real atau kontrak derivatif yang ditransaksikan oleh banyak orang terhadap market maker, terhadap satu orang, satu lembaga. Contoh, kalau spot exchange itu kita kayak datang ke pasar, ya, datang ke pasar, kita mau beli buah. Oke. Nah, itu harganya tiap toko atau tiap stand itu kan sama, ya, atau ya selisih sedikit lah. Oke. Sedangkan kalau over the counter itu kayak kita beli buah, tapi di toko buah yang milik perseorangan, milik individu. Jadi kayak toko buah yang ada di pinggir jalan. Nah, itu over the counter namanya. Jadi saya kutip langsung aja dari websitenya ICTX. Ini future exchange, ya. The exchange trading system is a trading system in which multiple third-party sellers and buyers who do not know each other can meet and engage in transaction. Oke, sedangkan kalau over the counter, bilateral trading or often called OTC, over the counter is a trading system between multiple traders and one party. Jadi one party ini itu ya market makernya. Oke, jadi definisi ini bisa kita buat pegangan untuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur transaksinya. Oke. Kita mulai dari spot exchange dulu. Spot exchange kita ambil contoh aja dari IDX, dari Bursa Saham Indonesia.
Bursa Saham Indonesia, IDX, punya anggota, punya member, broker, sekuritas. Contoh ada KK, NI, EP, XA, XC, DH, II, banyak lah. Nah, di dalam broker itu kan ada trader, ada klien. Nah, order dari trader itu akan diteruskan ke broker, dan dari broker akan diteruskan ke dalam bursa. Oke, jadi antara buyer dan seller akan bertemu di dalam bursa. Jadi sesuai definisi tadi, di bursa saham itu ada produk realnya, ada barang realnya, dan semua transaksi itu antar trader ini mereka tidak saling kenal, hanya mereka identitasnya, ordernya itu disampaikan berdasarkan kode broker. Jadi semua order akan bertemu di Bursa Saham Indonesia. Oke. Nah, sedangkan future exchange itu hampir sama, tapi bedanya adalah future exchange itu produknya adalah produk internasional karena forex, gold, oil. Oke. Contoh, kalau sekuritas saham, broker saham itu kode brokernya itu 2. Kalau di broker berjangka itu kodenya 3 huruf. Di sini saya ambil contoh CIF, CGS, ISF, dan IDS. Nah, contoh. Jadi misal trader itu melakukan order akan diteruskan ke dalam broker. Oke. Broker akan meneruskan ke ICDX, Bursa Berjangka Indonesia. Nah, Bursa Berjangka Indonesia akan menemukan buyer atau seller yang dari broker lokalnya mereka ke bursa luar negeri yang bekerja sama dengan ICDX. Kalau saya ambil dari webnya, dia itu bekerja sama dengan nih, ada CME, ada Cboe, New York, ICE, dan SGX. Nah, jadi jika ada order yang tidak terpenuhi di market lokal di Indonesia, itu akan dipertemukan di market luar negeri. Contoh, saya melakukan buy gold di harga sekian dengan lot sekian. Jika dari broker lain yang terdaftar di ICDX itu tidak bisa menutup order saya sebagai seller karena saya buyer, maka order saya yang buy itu akan diteruskan di bursa luar negeri. Oke. Jadi semua transaksi di pasar, baik itu spot, futures, itu harus ada buyer dan seller. Sama kita dimanapun pasti ada buyer dan ada seller. Oke. Dari struktur transaksi spot exchange dan future exchange, kita bisa tahu bahwa broker saham dan broker berjangka ini mereka dapat pendapatan, dapat cash flow itu murni dari transaksi para tradernya. Nah, yang unik adalah market yang ketiga, over the counter market. Jadi di sini ada LP, liquidity provider, dan LP itu bank-bank besar. Lalu ada broker, di sini saya ambil contoh broker yang cukup terkenal di Indonesia, ada OctaveX, FBS, Exness, dan XM. Nah, jadi setiap broker dan setiap LP itu adalah market makernya itu sendiri, bandarnya itu sendiri. Oke. Karena setiap LP dan setiap broker itu pasti punya price code yang berbeda. Ya paling beda sedikit lah, beda 1-2 pip. Tapi itu berbeda. Beda dengan futures exchange dan spot exchange yang dimana harganya itu pasti sama. Antara exchange Indonesia, exchange Eropa, exchange Amerika itu semua akan sama. Oke. Nah, jika kita lihat di future exchange, itu dari trader dilanjutkan ke broker
lanjutkan ke bursa, nanti bursa akan dicarikan order di bursa luar negeri ya. Sedangkan di OTC, di over the counter, itu dari trader masuk ke broker, dan dari broker itu akan ditahan dulu. Oke, tidak akan langsung dilanjutkan ke liquidity provider. Pertanyaannya adalah why? Mengapa? Oke. Simpelnya saya bisa menjawab adalah ya memang karena bisnis modelnya seperti itu. Jadi ketika sebuah transaksi dibuka, pasti harus ada counterpartinya, harus ada lawannya. Kalau ada yang buy, harus ada yang sell. Kalau yang sell, harus ada yang buy. Kita ambil contoh di bursa saham. Dalam satu momen tertentu, dalam satu transaksi yang terjadi deal pada saat itu ada buyer dan seller. Oke, langsung dipertemukan di bursa. Sedangkan di over the counter market, ketika kita melakukan order buy, itu akan dilawan dengan broker. Jadi kita buy, brokernya sell. Tidak dilanjutkan ke LP dulu. Kalau kita sell ya brokernya buy. Nah, dari semua transaksi yang dilakukan oleh trader itu, maka broker akan memiliki dua segmen tradernya dia. Yang pertama adalah segmen trader yang loss terus, yang satu lagi segmen trader yang profit terus. Nah, di sini saya beri tanda warna hijau, yaitu trader yang profit terus. Jika trader profit terus, tapi brokernya melawan posisi trader itu, ya brokernya rugi, ya kan? Maka dari itu segmen trader yang profit terus akan dilanjutkan ke LP, ke liquidity provider. Oke. Sedangkan kalau segmen broker yang loss terus, ya udah, berarti posisinya akan dilawan dengan broker terus. Jadi tradernya loss, brokernya profit. Simpel kan? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana jika semua retail trader yang ada di broker-broker ini itu profit? Jadi semua trader yang di sini itu warnanya hijau semua. Siapa yang loss? Ya kan? Yang loss adalah ya LP-nya, liquidity provider-nya yang loss. Karena konsepnya OTC market, over the counter, adalah zero sum game. Jadi kalau kita profit, di luar sana ada yang loss. Kalau kita loss, di luar sana ada yang profit. Dan ini adalah sebuah permainan, dan permainan ini diciptakan oleh bank-bank besar. Apakah mungkin yang menciptakan permainan itu akan loss? Mungkin nggak? Logisnya kan nggak akan kan? Nggak mungkin. Jadi makanya kenapa jika kalian cari artikel, cari jurnal, itu pasti 90% retail trader itu loss. Dan itu fakta. Jadi jika kalian melihat atau menilai broker, oh ini broker bandar, jelek nih, penipu nih, ya enggak gitu loh. Selama kalian profit, kalian withdraw dan dibayar, ya enggak ada masalah. Masalahnya di mana gitu loh. Saya tidak promosi ya, tapi saya di Okta FX itu sudah sekitar 4-5 tahun. Dan withdraw dibayar, saya ambil price lot, ada kaos, ada tas, ada flash disk, itu dikasih gitu loh. Dan saya juga cek ternyata di ICDX itu Okta itu buka cabang di Indonesia nih dengan nama PT Okta Investama Berjangka. Jadi saya khawatirnya di mana gitu loh. Jadi untuk sementara memang saya menggunakan Okta FX yang OTC, over the counter market, yang regulasi luar negeri. Oke. Karena apa? Karena ya satu, saya males ngurus mindahnya. Yang kedua adalah OTC itu biayanya lebih murah. Jadi future exchange yang terregulasi, yang terdaftar di
ICDX itu lebih mahal karena dia memiliki jaminan rasa aman. Oke. Karena bursanya itu di backing oleh negara. Jadi kita nggak perlu khawatir dana kita dibawa lari atau ketika ada krisis terus kolaps kabur, gitu tidak mungkin. Sedangkan jika kita pakai over the counter, pakai broker luar negeri yang terregulasi di luar negeri, ya, kalau ada krisis ekonomi misalnya, ada crash, ada apa, misalnya LP-nya yang kolaps atau brokernya yang kolaps, dana kita kemana gitu loh. Nah, jadi sebenarnya jika disuruh memilih, disuruh menilai mana yang lebih baik, future exchange yang terdaftar di ICDX atau OTC, broker luar, ya saya tidak bisa bilang mana yang lebih baik karena semua punya plus minusnya masing-masing, tergantung kebutuhan diri sendiri. Kalau saya sudah MM-an, saya akan pindah ke broker lokal yang terdaftar di ICDX gitu. Jadi kesimpulannya adalah robot trading, jika memang dia murni robot, tidak ada embel-embel money game, tidak ada embel-embel MLM, itu kan EA kan software, dan semua broker itu hampir menggunakan MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Jadi seharusnya satu EA robotnya dia itu bisa diinstal di semua broker, mau itu lokal, mau itu exchange, mau itu OTC, itu bisa harusnya. Kalau nggak bisa ya berarti ada yang mencurigakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, broker scam, broker penipu. Ya gampang aja, tinggal dilihat aja broker itu di luar negeri terregulasi atau enggak. Di Bapepti, di ICDX terdaftar atau enggak. Kan simple sebenarnya gitu loh. Nah, kalau kalian tanya kenapa saya mau memilih Okta FX daripada FBS, Exness, dan XM, ya karena Okta FX punya etiket baik untuk membuka cabang di Indonesia dan terdaftar di ICDX gitu loh. Nggak mungkin dong dia dengan regulasi luar negeri, dengan PT luar negeri, dengan izin usaha luar negeri, tapi buka cabang di Indonesia. Makanya kenapa dia buka cabang di Indonesia dengan PT yang berbeda gitu. Jadi singkatnya, jika kalian tanya apakah saya percaya dengan robot trading, saya tidak percaya. Dan apakah broker ini penipu, bagaimana broker A, broker B, broker C, saya bisa bilang 90% broker forex adalah bandar, mereka market maker. Karena semua order yang kalian lakukan itu tidak dilempar ke LP, tapi dibandarin dulu sendiri. Kalau kalian ingin bandar yang tidak ingin broker yang tidak bandar, kalian bukalah akun di broker yang terdaftar di ICDX. Simple. Jadi begitu video saya kali ini, semoga membantu dan membuka pikiran Anda tentang sudut pandang bisnis model atau struktur transaksi dari broker, dari industri forex. Oke, jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you.